Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam jumpa untuk kita semua. Ketika masih SMP, saya pergi ke pasar dan berjumpa dengan satu orang yang memang biasanya dikenal sebagai pemabuk, biasa dikenal dengan pembuat onar, atau ya istilahnya tukang pukul lah. Dan banyak orang menghindari dia, banyak orang yang mungkin menganggap dia sebagai orang jahat. Namun pada hari itu saya melihat dia membantu seorang nenek untuk menyeberang jalan. Pengalaman lain yang saya jumpai, ada orang yang tiap hari memang orang yang dikenal sangat-sangat baik. Namun ada orang lain yang datang membantu dan menolong dia. Itu berarti ada orang lain yang juga baik. Saudara-saudara yang terkasih, dari pengalaman ini, bahwa orang yang mungkin dianggap jelek, dianggap jahat di mata manusia, di mata kita sebagai sesama, tetap juga bisa berbuat baik. Begitu pula ada orang yang memang kita tahu dia baik, lalu ada orang yang juga berbuat baik. Sehingga mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan berkarya. Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada setiap orang tanpa memilah-milah. Karya baik dari Allah itu tidak ada dalam satu kelompok tertentu saja, atau tidak tertutup pada para pengikut Kristus saja, tetapi kebaikan Allah itu nyata bagi semua orang. Maka kita sebagai pengikut Kristus jangan menutup diri atau membentengi diri bahwa sebagai pengikut Kristus kitalah yang bisa berbuat baik. Karena ada orang lain, ada sesama kita yang mungkin dianggap jahat, atau dianggap jelek, atau dianggap nakal di mata orang, tetapi mereka bisa berbuat baik. Apapun pekerjaannya, apapun situasinya, apapun keadaan ekonominya, orang bisa berbuat baik karena Allah mengaruniakan rahmat, mengaruniakan rohnya kepada kita semua secara sama. Saudara-saudari yang terkasih, karena Allah berkarya dengan berbagai macam cara, berkarya lewat siapapun, melalui saudara kita yang dianggap nakal tadi. Allah juga berkarya menunjukkan kebaikan lewat sesama kita, para pemulung di tempat sampah, para pengemis di lampu-lampu merah, atau para pedagang di pasar, atau dimanapun tempat di mana kita jumpai. Saudaraku, perbuatan baik ada di dalam diri setiap orang. Itulah juga ditegaskan oleh Tuhan dalam bacaan-bacaan hari ini. Ketika Yohanes dan murid yang lain datang meminta Yesus untuk mencegah seseorang yang melakukan mujizat dalam nama Yesus, Yesus mengatakan, jangan cegah dia. Karena barang siapa melakukan kebaikan dalam namaku, di saat yang sama dia tidak mungkin mengumpat aku. Begitu pula ketika orang-orang datang, termasuk Yosua, orang yang dipercayai, meminta Musa untuk menegur Mildad dan Eldad, yang menerima karunia roh yang sama seperti orang-orang pilihan lainnya. Musa justru menegaskan, akan jauh lebih baik kalau semua orang menerima karunia roh itu. Kalau semua orang bisa melakukan mujizat dan berbuat baik dalam nama Yesus, alangkah damainya, alangkah bahagianya, alangkah terwujudnya kasih karunia Kristus itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kebaikan yang Tuhan curahkan kepada kita bukan sebagai milik kita tetapi kita bagikan kepada sesama. Kita share kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kebaikan yang kita terima, karunia yang kita terima semakin menyebar dan menggerakkan orang lain untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan yang sama. Dan sebagai manusia, pasti kita kadangkala jatuh dalam dosa. Ada hal yang menghambat kita untuk berbuat baik. Maka pesan Yesus bagi kita, ketika kaki kita
tidak mampu melangkah untuk melakukan kebaikan, maka penggala itu, penggala kemalasan, penggala keegoisan diri kita untuk tinggal diam. Tangan kita untuk menolong, menjamah, meneguhkan, mendampingi, merangkul sesama. Jika tangan kita dipakai untuk menyakiti, untuk melukai, maka penggala itu. Dan jika mata kita yang seharusnya dipakai untuk melihat kebaikan, untuk memandang dengan penuh belah rasa dan menyejukkan, justru ketika kita memakai dengan menyakitkan, ketika kita menggunakan mata hanya untuk melihat kejelekan, kekurangan dalam diri sesama, maka cungkilah itu. Mari perbaharui diri kita penggal kemalasan, penggal hal egoisme diri, penggal kesombongan, penggal iri hati. Cungkilah semuanya itu agar kita mampu berbuat baik dan bersyukur ketika sesama kita juga berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti mengajak orang lain berbuat baik, dan jangan lupa bersyukur ketika orang lain berbuat baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.